Selamat malam semuanya. Malam. 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 Ya, jadi pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang kami buat, yaitu perancangan sistem informasi penjualan sayur berbasis online. Yang latar belakangnya pertama akan dijelaskan oleh Yayan. Silahkan, dipersilahkan Yayan. Terima kasih buat Rizky. Saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakangnya kenapa kita memilih website ini untuk dikembangkan untuk ide-ide, karena di sebuah tempat kami, khususnya di teman kami yang di lokasi di Lembang, banyak petani-petani yang kesusahan untuk menjual hasil taninya, dikarenakan dengan kondisi yang COVID seperti ini, jadi susah untuk bercengkrama dengan tamunya langsung. Nah, jadi kami ingin ingin membantu membuat website gitu, kayak penjualan, kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee kayak gitu. Namun kita khusus untuk sayuran dan buah-buahan, dikarenakan di Lembang kebanyakan yang ngejual sayuran dan buah-buahan. Mungkin segitu. Terima kasih Yayan atas Mungkin kita penjelasannya. kembali ke Rizky, silakan. Terima kasih Yayan. Oke, selanjutnya ada tujuan dari proyek yang kita buat ini, bisa dijelaskan oleh Ahmad Rizky. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Rizky. Di sini saya Ahmad ingin menjelaskan tentang tujuan proyek. Jadi tujuan dari proyek yang kami buat ini adalah untuk membuat CV Sahayur Sejati menjual sayur-sayuran melalui online dengan berbasis website. Nah, untuk membantu para customer dari CV Sahayur Sejati membeli online, tidak harus pergi ke toko secara langsung. Dimana jadi kita tujuannya itu kita mempermudah untuk setiap orang membeli sayur-sayuran tanpa keluar rumah karena keadaan saat ini sedang dalam masa pandemi. Untuk membelinya bisa melalui online dan dikirimkan melalui Gojek untuk daerah sekitaran Bandung. Oke, selanjutnya kembali lagi ke Rizky. Oke, terima kasih Ahmad Rizky. Oke, berikutnya ada proses bisnisnya. Bisa tolong dijelaskan oleh Deandro. Ya, baik. Terima kasih Rizky. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis. Proses bisnis dari CV Sayur Sejati terbagi dua, yaitu yang pertama, konsumen masuk ke web untuk membeli dan memesan produk yang dijual di CV Sayur Sejati. Proses bisnis berikut, konsumen akan masuk ke suatu halaman di mana ia akan bisa memilih berbagai macam sayuran-sayuran apa saja yang akan konsumen pesan dan beli. Yang kedua, transaksi penjualan. Dalam proses bisnis berikut, sistem akan memberikan opsi untuk konsumen memilih proses pembayaran yang akan dipakai dan pemberitahuan kapan sayuran-sayuran yang dipesan akan sampai ke rumah konsumen. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Deandro. Berikutnya saya akan menjelaskan aktivitas bisnis use case atau activity diagram dari bisnis use case-nya. Jadi di sini ada 3 bagian, ada user, sistem, dan admin. Nah, jadi yang pertama user mengakses ke website. Lalu setelah mengakses, sistem akan menyuruh user untuk meregistrasi atau mendaftarkan membuat akun. Lalu setelah user registrasi akun, setelah registrasinya berhasil, user boleh login ke website yang telah tersedia. Lalu di situ user bisa melihat tampilan profil yang telah tersedia. Dan user juga dapat mengedit profil dan semua akun yang telah terdaftar oleh sistem akan dikelola oleh admin. Dan setelah itu baru muncullah tampilan menu di mana user yang nantinya bisa memilih berbagai jenis produk yang akan nanti dipesan oleh user itu sendiri. Berikutnya ada activity diagram pemesanan.
Di sini sistem menampilkan homepage di mana ada berbagai kategori produk yang akan dijualnya. Lalu user melakukan pencarian barang. Setelah itu sistem akan menampilkan kategori barang yang dicari oleh user. Lalu user melakukan pemilihan barang. Setelah itu user memasukkan barang ke keranjang di mana isinya semua barang yang telah user cari atau minati. Selanjutnya di sistem terjadi notifikasi pesanan masuk ke keranjang di dalam untuk memberitahu ke user bahwa pesanan yang ingin dipesan telah masuk ke dalam keranjang. Oke, berikutnya ada activity diagram penjualan, bisa dijelaskan oleh Andri. Terima kasih Rizky. Di sini saya menjelaskan activity diagram penjualan. Activity diagram penjualan terbagi menjadi 3, yaitu ada admin, sistem, dan user. Dimulai dari admin yang memasukkan login, di mana nanti admin akan ke sistem dan login berhasil untuk mengakses halaman website, dan di user sendiri akan daftar login terlebih dahulu untuk memasuki home web, di mana home web itu sebagai tampilan web tersebut. Sesudah masuk ke dalam home web itu, si user akan mencari barang yang akan dibeli atau untuk dilihat hingga dia melakukan checkout barang. Setelah itu, dia akan memilih metode pembayaran yang akan dia pilih untuk mempermudah dia. Sudah itu, user akan mendapat notifikasi pembayaran gitu. Nah, setelah notifikasi pembayaran itu berhasil, maka si user bakal mendapat invoice gitu dari pembayaran itu. Oke, berikutnya ada activity diagram laporan, bisa tolong dijelaskan lagi, Andri? Ya, di sini saya juga akan menjelaskan activity diagram laporan. Activity diagram laporan terbagi menjadi 2, yaitu ada admin dan sistem, di mana admin ini melakukan login, dimulai dari melakukan login, di mana dia akan masuk ke dalam mengakses halaman penjualan. Setelah mengakses halaman penjualan, admin juga mencetak resi penjualan, di mana resi penjualan itu terdapat di sistem, yaitu pembaharuan status pemesanan. Dan setelah melakukan pembaruan status pemesanan, admin dapat membuat laporan transaksi yang telah dibuat, yang sudah dilakukan oleh si user. Nah, admin juga mencetak laporan transaksi, dan sistem pun akan mencetak laporan itu, dan laporan bakal dicetak oleh sistem, dan itu akan mendapat notif berhasil atau tidaknya. Oke, berikutnya ada fitur-fitur perangkat lunak, bisa dibacakan oleh Ahmad Rizky. Ya, di sini ada fitur-fitur perangkat lunak, di mana fitur-fitur perangkat lunak ini terdiri dari login, yang dimana pengguna akan masuk ke dalam sistem setelah membuat akun. Yang kedua ada pemesanan dan menampilkan stok sayur. Nah, di sini si user akan melihat tampilan berupa penyediaan tampilan pesanan seperti stok-stok sayur yang tersedia. Nah, yang ketiga ada transaksi, di mana si user bisa melakukan transaksi atau transaksi pembayaran untuk membeli sayur yang telah dimasukkan ke dalam keranjang. Oke, terima kasih Ahmad Rizky. Berikutnya ada use case diagram, bisa tolong dibacakan, Deandro? Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram ini terdiri dari 1 aktor dan 3 use case, yaitu kelola user, penginputan order, dan transaksi. Pada use case kelola user dipersilahkan membuat akun untuk login. Kemudian use case penginputan order, user akan menginputkan produk-produk untuk pembelian. Selanjutnya use case transaksi, pada use case ini user akan melakukan transaksi setelah memilih produk yang dia beli. Oke, berikutnya ada skenario use case kelola user, bisa tolong dibacakan lagi, Deandro?
Ya, di sini saya akan menjelaskan skenario use case kelola user. Nama use case tersebut yaitu use case kelola user. Peranan use case tersebut berfungsi untuk mengelola akun user seperti pembuatan akun, menghapus akun, dan mengedit informasi akun profile. Kondisi awal terdiri dari halaman awal, login, form registrasi, dan menu profile. Aksi user terdiri dari user melakukan registrasi akun, user login, dan user bisa mengedit profile. Untuk kreasi sistem terdiri dari registrasi berhasil akun dibuat, notifikasi login berhasil, tampilan menu profile, profile diperbarui, dan tampilan menu awal atau dashboard. Oke, berikutnya ada skenario use case pemesanan. Ahmad Rizky bisa tolong dibaca. Ya, di sini ada use case pemesanan. Peranan dari use case pemesanan ini berfungsi untuk melakukan pemesanan. Untuk tampilan awalnya terdiri dari login aktor, halaman awal, pencarian barang, keranjang belanja. Nah, untuk aksi usernya, user melakukan pencarian berdasarkan kategori barang. Terus user melakukan pemilihan produk, user memasukkan pemesanan ke keranjang. Nah, untuk tampilan pada bagian sistemnya, user bisa login dulu, lalu bisa melihat tampilan halaman awal, terus menampilkan barang yang dicari, dan notifikasi pesanan produk berhasil dimasukkan ke keranjang. Oke, berikutnya use case skenario use case penjualan. Bisa tolong dibacakan kembali Ahmad Rizky. Di sini use case penjualan. Nah, di sini fungsinya untuk melakukan kelolaan penjualan. Nah, tampilannya sama seperti yang tadi, login awal, halaman penjualan, dan keranjang belanja. Nah, untuk aksi usernya bisa admin login, admin mengakses halaman penjualan. Nah, lalu user login, user melakukan checkout, user memilih metode pembayaran yang digunakan. Lalu user melakukan pembayaran. Nah, untuk tampilan pada sistemnya, ketika admin login, ada notifikasi login sukses. Lalu ketika admin mengakses halaman penjualan, ada penampilan produk yang terjual dan penjualan total penjualan. Nah, sama halnya dengan user login. Ketika user login, bakal ada notifikasi login sukses. Lalu ketika user melakukan checkout, bakal akan menampilkan metode pembayaran. Setelah itu, jika user setelah melakukan pembayaran, user akan mendapatkan notifikasi pembayaran telah sukses. Oke, terima kasih Ahmad Rizky. Berikutnya ada use case laporan ya, akan saya bacakan saja. Yang nama use case-nya use case laporan. Di sini berperan untuk mencetak laporan transaksi dan penjualan. Nah, kondisi awalnya yaitu login aktor, bisa user atau admin. Lalu halaman penjualannya sendiri dan resi penjualan. Nah, di sini aksi user atau aksi aktor. Admin mengakses halaman penjualan. Lalu admin mencetak resi penjualan. Reaksi sistem yang terjadi yaitu status pesanan diperbarui. Berikutnya, admin membuat laporan transaksi berdasarkan data hasil penjualan. Lalu reaksi sistemnya, notifikasi laporan transaksinya berhasil dibuat. Berikutnya, admin mencetak laporan transaksi dan reaksinya adalah memproses pencetakan laporan. Sistemnya memproses pencetakan laporan. Lalu berikutnya ada elaboration diagram use case. Bisa dijelaskan, Andri? Di sini elaboration diagram use case terdapat dua aktor, yaitu admin dan pelanggan, di mana pelanggan pertama akan mendaftar atau registrasi terhadap website tersebut untuk memenuhi syarat-syarat. Setelah memenuhi syarat-syarat,
si pelanggan akan melakukan login, di mana login itu akan masuk ke dalam home website dari sayur tersebut. Setelah itu admin dapat melihat data pelanggan siapa saja yang telah mendaftar atau registrasi, dan dapat juga melihat data barang yang diedit, penambahan data barang yang baru, dan setelah itu admin juga akan mencetak laporan. Oke. Berikutnya adapun prototipe perangkat lunak. Bisa dijelaskan oleh Yayan? Oke, saya akan menjelaskan tentang prototipe perangkat lunak Sayur Sejati. Pertama, daftar dulu ya. Daftar dulu, lalu masukkan email ataupun nomor HP. Sesudah itu verifikasi. Sesudah verifikasi, nanti ada SMS gitu dari pihak Sayur Sejati untuk memastikan bahwa itu bahwa itu Anda untuk masuk. Sesudah itu kenapa milihnya nomor HP atau email? Jadi di nomor HP itu udah terdaftar gitu semua nama, nomor KTP udah ada. Jadi biar lebih mudah di email ataupun nomor HP. Khususnya nomor HP. Next, Ki. Nah, untuk tampilan awalnya di sini ada pemilihan ya untuk kalau mau nyari apapun kategorinya, mau semangka ataupun buah-buahan sayuran, klik aja di atas dari pencarian. Kalau udah bisa diklik pilih memilih untuk salah satu di mana pilihan itu. Saya contohkan di wortel ya, pilihannya diklik langsung ke jumlah. Nah, di sini ada keterangan jumlahnya berapa, harganya berapa, di sini sesudah itu bisa dimasukkan ke keranjang dan bisa langsung dibeli, bisa langsung check out gitu. Kalaupun sudah langsung dibeli ataupun keranjang, langsung ke yang ini Sayur Sejati, pemilihan jumlahnya berapa, totalnya, ongkosnya, sama pembayarannya dalam mau kemana. Di sini dicontohkan kepada alamatnya saya full, tempatnya dan pembayaran di Alfamart. Lalu tagihan, pembayaran. Nah, di sini ada kode verifikasi, kode di sini untuk total pembayaran buat ke Alfamart. Totalnya di sini 18.000 untuk kodenya ke Alfamart. Sudah itu selesai mau belanja lagi ataupun tidak, ataupun mau lihat-lihat cek dulu boleh di sini. Mungkin dari prototipe segitu dulu. Lanjut Ki. Oke, baik Yan. Berikutnya ada sequence diagram registrasi ya. Jadi saya akan menjelaskan sequence diagramnya. Untuk yang sequence diagram ini kan berdasarkan dari objek-objek tertentu gitu. Nah, untuk di sini aktornya itu sebagai user. Nah, di sini ada dua objek, yaitu form registrasi dan data user. Di sini user mengisi data diri pada form registrasi. Lalu setelah itu masuk ke data user pada saat setelah mengisi data diri. Lalu data user berhasil disimpan setelah mengisi data diri. Lalu setelah semua data diri didaftarkan atau diregistrasi, user dapat login ke halaman websitenya tersebut. Berikutnya ada sequence diagram konten. Bisa dijelaskan oleh Andri? Sini saya akan menjelaskan diagram konten, yaitu terdapat dua, yaitu user dan admin, di mana objeknya yaitu konten dan produk, di mana admin dan user akan bisa melihat konten atau home website tersebut, di mana mereka dapat melihat tampilan produk. Nah, setelah tampilan produk itu, user juga dapat melihat deskripsi produk yang terdapat ukuran atau jenis-jenis sayur. Dan setelah itu, user dapat menerima informasi produk. Nah, informasi produk itu akan didapat dari deskripsi produk yang tadi. Setelah itu, admin membuat tampilan. Setelah admin membuat tampilan,
admin juga dapat mengupdate konten produk sehingga ia mengetahui mana barang yang sudah mulai habis atau sudah mulai laku. Oke, baik. Terima kasih, Andri. Mungkin cukup sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Sekian, saya mengucapkan terima kasih dan selamat malam.